Kembali lagi bersama saya Emilia Mude. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua suatu tema, kasus pejabat memanjat pohon di tengah keramaian. Bila mengamati dinamika kehidupan masyarakat, ditemukan bahwa ada indikasi psikologi rasa kosong atau kekosongan dalam diri kebanyakan orang. Hal ini nampak pada sikap tidak puas atau rasa terasing ataupun rasa tertolak dalam kehidupan orang-orang dimaksud. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan, mengapa orang kaya, orang populer, orang yang berpangkat tinggi dapat melakukan tindakan yang sensasional dan ekstrim di dalam hidupnya? Mengapa orang kaya tidak puas dengan kekayaannya, orang populer tidak puas dengan kepopulerannya, dan orang berpangkat tidak puas dengan pangkatnya yang tinggi? Mengapa orang dapat merasa tidak puas dengan dirinya, merasa terasing di tengah keramaian, dan merasa rendah diri dalam martabatnya yang tinggi? Kalau orang miskin yang merasa kurang, orang biasa yang merasa rendah, dan orang berpangkat rendah merasa didiskriminasi, nah ini merupakan hal biasa yang sering terjadi di bawah kolong langit ini. Jika orang miskin mencuri karena kemiskinannya adalah hal biasa, sekalipun tidak dibenarkan. Tetapi jika orang kaya korupsi, pertanyaannya adalah, ada apa yang kurang dengan orang yang seperti ini? Bila kita cermati, maka hal yang sama ada pada diri semua orang mengenai rasa tidak puas, rasa kesendirian, rasa terasing yang berujung pada sikap serta tindakan yang ekstrim. Mengapa semua ini ada dan bisa terjadi? Jawabannya adalah karena ada kekosongan di dalam jiwa yang mendorong hasrat untuk memenuhinya. Dan ini adalah gejala psikologi rasa kosong dalam jiwa yang selalu mendorong untuk mencari pemenuhan. Tidaklah mengherankan bahwa ada yang mengatakan begini, hati manusia itu sebesar kepalan tangannya, tetapi jika diisi dengan seisi dunia, maka tidaklah penuh. Hal ini menjelaskan adanya rasa kosong yang membuat tidak puas, yang menuntut untuk dipenuhi dengan tindakan yang sensasional dan ekstrim. Bisa dibayangkan rasa kosong ini menyebabkan orang yang sudah kaya tetapi mau lebih kaya dan melakukan tindakan yang ekstrim dengan rasa atau dengan cara menindas, merampas, ataupun korupsi. Sudah populer namun mau lebih terkenal dan bahkan sampai lupa diri. Sudah berpangkat tetapi mau lebih lagi dengan cara menjatuhkan orang lain demi kekuasaan. Semua ini merupakan indikator dari kekosongan jiwa dengan dorongan kuat untuk dipenuhi yang mendorong sehingga orang berasumsi bahwa ada yang kurang, ada yang tidak lengkap, dan menuntut lebih dengan perilaku ekstrim untuk memenuhi hasrat. Kasus pejabat yang memanjat pohon di dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 mencatat tentang seorang petinggi yang kaya, populer, dan berpangkat yang bernama Sakeus. Dalam video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang siapa Sakeus. Mengapa Sakeus terdorong untuk memanjat pohon di tengah keramaian? Alkitab mencatat bahwa badannya pendek atau postur tubuhnya yang kurang dari kebanyakan orang sehingga Sakeus ini tidak bisa melihat Yesus. Ada pula orang yang mengatakan bahwa ada orang yang
populer, yaitu Yesus Kristus yang lewat di kota Yeriko atau kota kediaman daripada Sakeus ini. Namun bila kita cermati dengan seksama, semua ini karena ada dorongan rasa kosong dalam jiwa yang menuntut untuk dipenuhi. Bayangkan, ia menjadi pejabat karena membeli kekuasaan dan hak perpajakan serta berkolaborasi dengan penguasa kolonial Romawi. Sakeus sudah memiliki uang, tetapi masih juga memeras orang dengan pajak demi memperkaya diri. Semua ini adalah hasrat jiwa yang kosong yang menginginkan untuk dipenuhi, sehingga Sakeus terdorong memanjat pohon di tengah banyak orang atau di tengah keramaian untuk memperoleh jawaban bagi jiwanya yang kosong. Lantas, apa implikasinya bagi mereka yang merasa kekosongan jiwa? Yang pertama, karena kekosongan jiwalah yang membuat orang merasa kurang, yang merasa belum cukup, tidak akan terpuaskan dengan kekayaan, dengan kepopuleran, bahkan kuasa serta jabatan. Semakin dikejar hasrat menjadi kaya, untuk populer dan berkuasa, akan semakin tidak karuan dan juga tidak akan pernah ada jalan keluar. Yang kedua, tindakan nekat daripada Sakeus ini sebagai seorang pejabat untuk memanjat pohon di kerumunan banyak orang untuk melihat Tuhan Yesus adalah tanda bahwa kekosongan jiwa yang sangat mendesak, sehingga Sakeus melakukan tindakan yang begitu sensasi dan ekstrim. Yang ketiga, jalan keluar tuntas dari rasa kosong atau emptiness kehidupan yang membuat tidak puas dan rasa rendah diri yang mendorong untuk memanjat pohon itu tidak terletak pada upaya mencari Tuhan, tetapi pada kerelaan kehendak Tuhan Yesus yang berdaulat untuk menangani kehidupan Sakeus yang kosong dengan sabdanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan adalah rahasia kepenuhan hidup yang membebaskan dari kekosongan. Yang keempat, indikator dari kepenuhan Tuhan dalam hidup yang membebaskan dari kekosongan dan membawa kepuasan penuh adalah terjadi keselamatan yang meneguhkan iman dan membawa pertobatan sejati, seperti yang dialami oleh Sakeus yang mengatakan demikian, "Aku percaya, aku bertobat. Aku akan melayani orang miskin dengan kekayaanku, dan aku mau mengembalikan apa yang telah aku rampas dari orang-orang dengan memungut pajak sesukaku." Saudaraku, selamat bebas dari kekosongan jiwa dengan cara menyambut Yesus Kristus dalam kehidupan saudara. Sekarang ada pengalaman Sakeus, sehingga pengalaman Sakeus menjadi pengalaman saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.